Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talbia Taladha dengan NIM C1C023064. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa itu hutang pajak. Tapi maaf ya sebelumnya, di sini agak sedikit ribut dikarenakan saya membuat video ini ketika orang sedang melakukan tadarusan di masjid. Baiklah, jadi di sini pembahasan kita itu adalah timbulnya hutang pajak, penagihan, dan hapusnya utang pajak. Oke, baik. Kita masuk ke slide pertama, itu latar belakang. Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Nah, teman-teman pasti tahu nih, Indonesia merupakan negara yang mewajibkan warganya untuk membayar pajak. Nah, siapa coba yang masih belum bayar pajak nih? Harus bayar ya. Nah, mengenai timbulnya utang pajak, terdapat perbedaan pendapat atau persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang dijadikan sebagai pokok bahasan yang berbeda pula. Nah, jadi ini yang kita bakal bahas teman-teman. Masuk kita kepada pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu timbulnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak ini ada dua tipe nih teman-teman. Yang pertama ajaran formal. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga jika dapat belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Nah, yang kedua yaitu ajaran material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang tanpa diperlukannya suatu perbuatan manusia. Asal dipenuhinya syarat adanya suatu tatbestand. Tatbestand ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Terdiri dari keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya yaitu penagihan pajak. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih penagihan pajak itu? Penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang yang telah disita, seperti pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Oke, masih di penagihan pajak nih teman-teman. Jadi ada loh dasar penagihan pajak. Yang pertama itu, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP menyebutkan dasar penagihan pajak itu pertama surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan. Nah, ada di pasal 12 UU PBB, yaitu surat pemberitaan pajak terutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak. Nah, nantinya bakal ada nih penagihan pajak dengan surat paksa seperti yang kita lihat di sini ya kan, ada surat paksa. Nah, nanti itu juga ada mekanisme-mekanismenya. Tapi di sini saya hanya menjelaskan secara singkat gitu, teman-teman. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya atau di waktu yang lain kita bakal membahas itu, oke? Kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya yaitu hapusnya hutang pajak. Nah, menurut ahli perpajakan, Siti Resmi 2019 pada halaman 12-13, utang pajak akan berakhir terhapus apabila terjadi hal-hal berikutnya. Pertama, teman-teman, pertama pembayaran atau pelunasan. Nah, pembayaran pajak ini dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pekreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerimaan pajak. Yang kedua, kompensasi. Nah, di sini kompensasi ini diartikan kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya. Berarti kalau misalnya sebenarnya tahun kemarin itu kita tuh punya
harus membayar pajak 2 juta. Kita bayar 3 juta. Gitu, ada kompensasinya teman-teman. Nah, yang ketiga kadaluarsa. Berarti udah lewat batas waktu. Jika dalam waktu tertentu satu pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau dihapus dan tidak dapat ditagih lagi. Nah, biasanya nih teman-teman, utang pajak itu akan kadaluarsa melewati tenggat waktu 10 tahun gitu. Yang terakhir nih pembebasan atau penghapusan. Nah, kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata wajib pajak tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan atau mengalami kesulitan likuiditas. Oke, jadi kesimpulannya nih teman-teman, dari pembahasan tadi, berarti hutang pajak akan selalu berkaitan dengan pembayaran pajak, memaksudkan surat keberatan, menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan sebagainya, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Dalam pemungutan utang pajak terdapat dua ajaran, yaitu yang seperti yang saya bilang tadi, ada ajaran material dan ajaran formil. Nah, sedangkan penagihan pajak sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan para wajib pajak melunasi utang pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan untuk penghapusan utang pajak dapat disebabkan oleh 4 aspek tadi, yaitu pembayaran atau pelunasan, kompensasi, kadaluarsa, serta pembebasan dan penghapusan. Oke, jadi segitu aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung nih, ih kak aku masih belum ngerti, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Nanti ada tersedia kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.